warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa binanihi al-ghadirah wa ayanihi al-mutakathirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihi al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, sebagai kaum muslimin, sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita hadir kepada junjungan kita, pemuluh kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah lebihkan, yang Allah istimewakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Namun ada satu malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak manusia. Di antara manusia yang begitu banyaknya, ada di antara manusia satu makhluk, satu orang, satu manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang lebih daripada segalanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari yang ada 7 hari. Ada di antara 7 hari tersebut satu hari yang paling mulia, yang paling penuh berkah, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan untuk kita. Ada di antara 12 bulan tersebut satu bulan yang penuh berkah, yang paling utama daripada bulan-bulan yang lain, yang penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan, yang insyaallah kita akan masukinya. Teringat begitu agung bulan suci Ramadan, satu kisah, satu riwayat bahwasanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili, pernah beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya tentang satu amalan, satu ibadah, yang amalan tersebut bisa mempercepat dan mempermudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Abu Umamah Al-Bakhili bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sangat singkat, "Alaika bisawm." Lazimkan atau kerjakan oleh kamu, yaitu puasa. Selama beberapa waktu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan,
Sahabat Nabi tersebut yang bernama Abu Umamah Al-Bahili kembali meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang satu amalan yang amalan tersebut bisa mempercepat, memudahkan orang yang berbuat amalan tersebut untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun menjawab sama seperti semula, alaika bis-shaum fa innahu la illa lahu. Lazimlah olehmu berpuasa, kerjakan olehmu puasa. Karena apa? Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Kita sering mendengar hadis, itu hadis qudsi yang mana Rasulullah SAW bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 70 dhifin illa as-sawm illa siyam ainahu li wa ana zidi. Kata Rasulullah SAW, satu amalan, satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala digandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi sampai 700 kebaikan, melainkan puasa. Puasa untukku, maka akulah yang akan berikan ganjarannya. Puasa tidak ada yang tahu ganjaran atau pahala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah ibadah batinnya. Untuk itu, mengapa puasa termasuk amalan yang paling utama? Di antaranya karena dalam berpuasa itu ada latihan untuk bersabar, di mana tidak ada dalam ibadah-ibadah lain. Kalau kita lihat dalam sholat, dalam berwudu dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, kita bisa mempercepat. Ketika kita sedang lelah atau capek atau sedang malas, kita percepat waktunya, pekerjaannya. Namun dalam berpuasa tidak bisa. Sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya, yaitu daripada subuh sampai maghrib. Kalau ada yang mempercepat waktunya, maka ibadah puasa tersebut tidak sah. Kalau kita lihat pernah dalam sebuah tayangan televisi, ada satu daerah yang melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah tarawih, yaitu ibadah sholat, dalam 10 menit melaksanakan 23 rakaat. Itulah buktinya bahwasanya ibadah-ibadah lain seperti sholat bisa dipercepat waktunya atau pekerjaannya, namun dalam berpuasa tidak bisa. Dan juga dalam berpuasa ada latihan untuk berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa kita lebih atau akulah yang paling lemah dalam berpuasa, paling lapar dalam berpuasa, tidak ada. Karena puasanya lah dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka dalam berpuasa adalah latihan ikhlas. Karena ikhlas tersebut dalam berpuasa manfaatnya atau ganjarannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena iman, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya puasa tersebut ada 3 bagian. Puasanya orang awam yang hanyalah bisa menahan lapar dan haus, namun tidak bisa menjaga yang lainnya. Puasa orang khusus, itu orang yang selain dia biasa menjaga lapar dan haus, dia juga bisa menjaga anggota tubuhnya. Berpuasa, menahan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam berpuasa itu ada 2 bagian yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, ada juga yang membatalkan pahala puasa. Kita sudah sama tahu hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersenggama di siang hari dan sebagainya. Namun ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftinas sha'im ayyuhbitala ajrahu. Ada 3 perkara
yang dapat ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Al-kadzib di antara dusta, wal ghibah membicarakan keburukan orang lain, wal namimah al-ghamma, wan nazar bis syahwah memandang dengan syahwat. Perlu digarisbawahi para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan memandang dengan syahwat itu kepada hal-hal yang halal, bukan yang haram. Kalau memandang kepada yang haram tidak dengan syahwat, pastilah pahala kita tidak akan mendapatkannya. Namun pada hal yang halal dengan syahwat, dengan penuh keinginan, itu pun akan menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir yang kelima adalah yaminul kadzibah, sumpah palsu. Maka mudah-mudahan puasa kita mungkin kita bisa sampai tingkatan yang kedua, yang insya Allah kita bisa melaksanakan menjaga daripada lapar dan haus, dan juga kita bisa menjaga anggota tubuh kita untuk berpuasa. Karena kalau kita tidak menjaga anggota tubuh kita untuk berpuasa, untuk menahan diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita sia-sialah, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu mari kita niatkan, kita persiapkan Ramadan akan tiba. Maka kita siapkan zahir batin kita untuk mendapatkan pahala yang besar, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Satu yang kita harus perhatikan, bahwasanya kita harus jaga, jangan sampai di antara kita, di antara anak kita, bahkan keluarga kita yang tidak berpuasa, yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar hadis Rasulullah mengatakan, "Idza taraka rajulu farsan wahidatan muta'ammidan, kutiba ismuhu ala babin nar, bulan la budda min dukhulin nar," atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba, seorang manusia yang telah balik, yang sudah cukup untuk berpuasa, dia tidak melakukan puasa, meninggalkan puasa, atau bahkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat atau puasa, zakat dan lain sebagainya, satu kali dia meninggalkan dengan sengaja-sengaja tanpa uzur, maka tertulislah nama itu akan neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bulan labud dan penuh. Dan juga dikisahkan bahwasanya nanti di hari kiamat ada seseorang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Sebelum masuk neraka, orang tersebut sedang dicambuk oleh malaikat, sedang kesakitan, dalam keadaan kesusahan yang sangat besar. Orang tersebut melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta tolong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan ini adalah orang yang termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, ya Rasulullah syafi'ni, wahai Rasulullah, tolong aku, beri syafaat aku. Aku tidak kuat dengan cambukan malaikat yang sangat dahsyat ini." Melihat Rasulullah SAW orang tersebut, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ini menolongnya akan memberikan syafaat kepadanya. Namun malaikat yang mencambuknya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan, inna khasmahu Ramadan." Wahai Rasulullah, musuh orang ini adalah Ramadan, yang memberatkan orang ini adalah Ramadan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan orang-orang berpuasa, dia tidak berpuasa, padahal dia mau untuk berpuasa. Maka Rasulullah SAW mendengar aduan malaikat tersebut. Tangannya diangkat Rasulullah SAW lalu dibalikan. Rasulullah SAW berkata, "Ana bari'un mimman khasmu Ramadan." Aku berserah diri, aku angkat tangan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang musuhnya Ramadan, orang yang sengaja menjadikan puasa di bulan Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasulullah SAW tersebut sendiri tidak mampu, tidak bisa, tidak mau memberikan syafaat kepada orang yang dengan puasa Ramadan. Maka daripada itu para jemaah sekalian, jangan ada antara kita atau keluarga kita atau anak kita yang berani dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa. Mudah-mudahan khutbah yang sendiri manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita bulan Ramadan dalam sehat wal afiat, dalam kuat beribadah,
Ampun Allah Subhanahu wa taala, ampun dosa-dosa kita, dosa guru kita, dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa yu'minu ta'ala rasul. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawlihi kadal muttaqun wa yaqul al-Qur'an fastaghfiruhu wa asqul 'ala kulli mahmud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah wal-i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمر بدنه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وارض على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك المتقين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت والسميع الصوت. احفظنا من العافية والعافية العقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله